Pada awal-awal mukadimah beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai penyebar rahmat di kalangan alam semesta. Kemudian juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan umat yang wasata, umat yang pertengahan. Apa arti umat wasata? Yaitu udulan, la yamiluna 'anil haqqi. Umat yang udul, umat yang jauh dari kemaksiatan, umat yang jauh dari kefasikan. Mereka tidak menyimpang dari al-haq, tidak melakukan perbuatan yang ghulu dan tidak melakukan perbuatan jafa, tidak berlebih-lebihan dalam satu perkara dan tidak meremehkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan dikatakan oleh Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala bahwasanya ghulu dan jafa adalah dua perkara yang dilarang dalam agama Islam. Kemudian dikatakan oleh Syekh bahwasanya di kalangan umat Islam terdapat satu kelompok yang mereka sangat bagus sekali dalam menerapkan al-wasatiyah, dalam menerapkan sifat wasat, baik dalam perkataan, perbuatan ataupun i'tiqad. Siapakah mereka? Dikatakan oleh Syekh Abdul Salam bahwasanya mereka itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Siapakah mereka ahlus sunnah wal jamaah? Mereka adalah orang-orang yang berusaha menerapkan agama Islam dalam segala perkara mereka dengan tujuan untuk mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuk para khulafa ar-rasyidin, dan mereka berusaha benar-benar untuk menerapkan Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Maka mereka adalah orang yang pertama kali dalam menerapkan ahlu sunnah wal jamaah, adalah orang yang pertama kali menerapkan sifat wasatiyah. Ya. Seandainya agama Islam ini seandainya semua makna wasat yang terdapat dalam agama Islam disebutkan, maka niscaya ahlu sunnah wal jamaah adalah kelompok dari orang-orang yang berusaha dan paling besar prosentasenya dalam melaksanakan wasatiyah, dalam sikap wasat. Kemudian dikatakan juga oleh Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala, hal ini dikarenakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan umat ini adalah umat yang terbaik. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah umat yang terbaik karena mereka adalah salah satu atau satu-satunya kelompok yang berusaha menerapkan dan merealisasikan penerapan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada perkataan yang sangat bagus disebutkan oleh Syekh Abdul Salam bin Raja' As-Suhaimi hafizahullah ta'ala, menukil dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang kedudukan ahlu sunnah wal jamaah dibandingkan dengan firaq atau firaq al-islamiyah yang lainnya, kelompok-kelompok Islam yang lainnya. Bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah wasatun fin nihal kama anna millatal islamiyah wasatun fil milal. Bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah adalah berada di tengah-tengah di antara firqah-firqah yang ada. Ini firqah-firqah sesat yang ada. Di antara firqah yang ada, mereka di antaranya adalah yang bersifat ghulu dan ada yang bersifat meremehkan. Satu contoh misalnya mereka bersifat ghulu dalam masalah dosa besar. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya fa'ilul kabirah finnar. Mereka mengatakan, atau kelompok yang ghulu mengatakan bahwasanya orang yang melakukan dosa besar masuk ke dalam neraka, yakni kafir, murtad, keluar dari agama Islam. Sebagian kelompok yang lain mengatakan bahwasanya la yata'assar al-imanu ma'al ism syai'an. Bahwasanya iman itu tidak terpengaruh oleh dosa sedikit pun. Ya, ini adalah kelompok yang meremehkan tentang dosa besar. Yani iman sabit, iman itu sesuatu yang tetap. Ya, tidak berubah-ubah walaupun
pelakunya atau pemiliknya, yakni sahibul iman tadi itu, seorang mukmin itu tadi melakukan dosa besar atau melakukan maksiat, maka imannya tetap. Ya, dan iman itu syai' wahid. Maka iman Anda adalah seperti iman Nabi SAW dan iman Anda seperti iman para malaikat. Ya. Adapun ahlu sunnah wasatun bainahuma, dia berada di tengah di antara keduanya, yaitu ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya al-imanu yanqusu wa yazidu wa yanqus, yaitu bisa naik dan bisa turun. Demikian. Itu di antara sifat wasat dari ahlu sunnah wal jamaah dalam menyikapi masalah iman atau dosa besar. Demikian juga di antara mereka ada yang menyikapi qadar secara berlebih-lebihan, sehingga di antara mereka mengatakan bahwasanya manusia itu menentukan perbuatannya sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk mengatur manusia, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui segala perkara yang terjadi kecuali setelah terjadinya. Haula'il qadariyah, ya, ghulatul qadariyah. Mereka adalah orang-orang ghulat dari kelompok qadariyah. Demikian juga sebagian kelompok muslim, firaq ad-dhalah yang disebut dengan Jabriyah, mengatakan bahwasanya manusia sama sekali tidak memiliki kehendak. Sedangkan ahlu sunnah wal jamaah wasatun bainahuma, ya, berada di tengah kedua-duanya. Bahwasanya mereka mengatakan, ahlu sunnah mengatakan bahwasanya semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi manusia tetap memiliki kehendak, ya, tetap memiliki kehendak. Dia bebas untuk berbuat apa saja, akan tetapi yang terjadi semuanya adalah telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iradah kauniyah qadariyah, ya, dengan iradah kauniyah qadariyahnya. Baik. Kemudian Syekh mulai mengatakan atau masuk ke dalam masalah ahlul haq atau ahlus sunnah wal jamaah. Di sana disebutkan memiliki beberapa nama. Di antara nama dari ahlus sunnah wal jamaah adalah ahlus sunnah, kemudian juga ahlus sunnah wal jamaah dan al-firqah an-najiyah dan at-ta'ifah al-mansurah, kemudian juga ahlul hadith wal athar. Ya, semua nama-nama ini adalah mustamaddatun minan nususi syar'iyyah, diambil dari nas-nas syar'i. Kemudian tatkala banyak sekali kelompok-kelompok yang menamakan dirinya menjadi ahlu sunnah wal jamaah, maka saat itu perlu kita membedakan, atau perlunya ahlul haq membedakan dirinya dari kelompok-kelompok sesat yang ada, sehingga mereka kemudian menyebut dirinya, memberikan nama kepada dirinya dengan salafiyin, yakni salafiyin. Mereka menyebut dakwah yang mereka lakukan dengan dakwah salafiyah, ya, dengan dakwah salafiyah. Dan yang dimaksud dengan salaf adalah salafus saleh. Ya, salaf adalah salafus saleh, yaitu para sahabat dan tabi'ut tabi'in, atau tabi'in dan tabi'ut tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kemudian dikatakan juga, disebutkan pada kesempatan pagi hari tadi, bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti as-salaf, yakni para as-sahabat, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wattabi sabila man anaba ilayya, ikutilah jalan orang yang inabah, kembali kepadaku. Dan dikatakan bahwasanya kullun minas sahabati munibun ilallahi azza wa jalla fayajibu ittiba'u sabilih. Dan semua sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang munib, orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga wajib bagi kita untuk mengikuti petunjuk atau jalan para sahabat. Ditambah lagi mereka adalah orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah, karena orang yang munib, orang yang kembali kepada Allah, berarti orang yang mendapatkan hidayah. Wa yahdi ilaihi man yunib, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk menuju jalannya kepada orang-orang yang melakukan inabah, dan para sahabat adalah orang-orang yang melakukan inabah. Ditambah lagi bahwasanya orang-orang dari kalangan sahabat, yakni para sahabat sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar,
orang-orang yang pendahulu kita dari kalangan Muhajirin dan Ansar, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dikatakan bahwasanya oleh Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah taala, bahwasanya penamaan seseorang dengan salaf itu sama saja penamaan seseorang dengan as-sunnah. Sehingga boleh saja seorang mengatakan bahwasanya ahlu sunnah itu adalah sunni, yaitu pengikut sunnah, sebagaimana seorang boleh juga mengatakan dirinya atau mengatakan orang yang mengikuti sunnah sebagai salafi. Dua-duanya ini adalah sama, karena salaf atau salafi itu adalah orang yang mengikuti sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, la aiba ala man adhara madhhab as-salaf, tidak ada aib bagi orang yang menampakkan madhab salaf, wantasaba ilaihi, dan menisbahkan dirinya kepadanya, wa'taza ilaihi, pada pagi hari saya katakan dan merasa mulia, yang benar wallahu taala a'lamu bissawab. Wa'taza itu sama dengan intasaba, ya, dan menisbahkan dirinya kepada ahlus sunnah wal jamaah. Bal yajibu qabulu dzalika minhu, bahkan wajib baginya untuk menerima hal itu dari dia, ya, menerima hal itu dari dia. Fa inna madhhabas salaf la yakunu illa haqqan, karena sesungguhnya mazhab salaf tidaklah ada kecuali kebenaran. Baik. Kemudian Syekh mengatakan bahwasanya saya memperpanjang perkataan dalam masalah ini, ya, dikarenakan banyak orang-orang atau sering kita dengar atau sering kita baca orang-orang yang mencela tentang dakwah salafiyah dan penamaan dengan salafiyah, dan mengatakan bahwasanya salafiyah itu sama dengan hizb-hizb yang lain. Padahal kita katakan hal ini adalah tidak benar, ya. Dan mereka mengatakan bahwasanya Syekh Muhammad Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab adalah perintis dakwah salafiyah. Ini adalah tidak benar, karena sesungguhnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah salah satu dai, penerus dari perjalanan dakwah salafiyah yang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga tentang Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, ya. Mereka itu adalah negara yang berdasarkan mazhab salaf dan bukan wahabi, sebagaimana dikatakan oleh pendirinya, yaitu Al-Malik Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud. Beliau mengatakan dalam khutbah dalam hajinya tahun 1365, dia mengatakan innani rajulun salafi wa aqidati hiya salafiyah. Saya adalah seorang salafi dan akidah saya adalah akidah salafiyah, dan saya berjalan sesuai dengan konsekuensi tuntutan dari Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian dia juga mengatakan rahimahullahu taala, Raja Malik Abdul Aziz Abdurrahman Al Saud, beliau mengatakan bahwasanya sebagian orang mengatakan bahwasanya kita, yakni orang-orang di Saudi Arabia, dikatakan bahwasanya orang-orang Arab itu Wahabi. Wal haqiqah, padahal sesungguhnya kita ini bukan Wahabi. Innana atau annana salafiyun, kita ini adalah salafi, yakni yang mengikuti dakwah salaf, bukan mengikuti dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hanya sekedar meneruskan saja. Muhafiduna ala dinina, kita berusaha menjaga agama kita. Wa nattabi'u kitaballahi wa sunnata rasulih, dan kita berusaha mengikuti sunnah, ajaran Allah dan ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa laisa bainana wa bainal muslimina illa kitaballah wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada di antara kita dan di antara kaum muslimin, yakni pegangan kita sama, yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Tidak wajib yang lainnya. Yang wajib bagi kita yang kita jadikan pegangan adalah Alkitab dan As-Sunnah. Kemudian Syekh Abdul Salam mengatakan, fal mamlakatu qamat 'alal islami al-haqqi al-mabni 'ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wafqi fahmi salafil ummah. Maka negara Arab Saudi berdiri di atas agama Islam yang hak, yang terbangun di atas Alkitab dan sunnah, sesuai dengan pemahaman salaful ummah.
Walidha ittasamat siyasatuha bil hikmati wal adl. Oleh sebab itu politik di negara Arab Saudi dikatakan dengan al-hikmah dan adl. Wattasamuh ma'al madhahibil fiqhiyatil mu'tabarah, dan mereka sangat bertoleransi terhadap madhab-madhab fikih yang terakui, yakni madhab Imam Syafi'i, madhab Abu Hanifah, dan madhab Imam Ahmad, dan juga madhab Imam Malik. Mereka menerima semua madhab. Sebagai bukti bahwasanya mereka menerima semua madhab, dikatakan oleh Syekh As-Suhaimi, beliau mengatakan, wa bina'an ala hadha fa inna tulaba kulliyati syari'ati fil mamlakati yadrusuna fiqhal a'immatil arba'ah Abi Hanifata wa Malikin wa Syafi'i wa Ahmada wala siyama fil jami'atil islamiyyah bil Madinah li'anna al-khilafa baina hadhihi al-madhahibi laysa fil aqidati wa innama fil furu'il fiqhiyyati. Oleh sebab itu, kata Syekh Abdul Salam As-Suhaimi, oleh sebab itu maka mahasiswa-mahasiswa kuliah syariah di kerajaan Arab Saudi, mereka mempelajari fikih imam-imam yang empat, ya, fikih imam-imam yang empat, yakni fiqhul muqaran, fikih perbandingan madhab, itu dipelajari. Ya, salah satu muqarrar yang diajarkan di kuliah syariah adalah Bidayatul Mujtahid. Ya, Bidayatul Mujtahid itu dipelajari, dan itu juga dipelajari di pondok-pondok Indonesia, sama sebagaimana juga dipelajari di Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Jadi sama. Kalau dikatakan bahwasanya Mamlakah Al-Arabiyah yang dipelajari hanya madhab Hambali, tidak benar. Yang dipelajari adalah semua madhab. Akan tapi mereka merojihkan satu pendapat tidak berdasarkan taklid madhabi, akan tetapi ittiba'ud dalil. Maka terkadang ketika para mahasiswa mempelajari fikih muqaran, terkadang mereka merojihkan satu pendapat yang di situ notabene adalah perkataan Abu Hanifah. Terkadang mereka merojihkan satu pendapat yang notabene itu adalah pendapatnya Imam Malik. Terkadang mereka merojihkan pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i, dan terkadang mereka merojihkan pendapatnya Imam Ahmad. Fa innama ghayatuhumud dalil, ya, tujuan mereka adalah dalil. Jadi bukan hanya sekedar taklid madhabi. Ini sangat menarik sebetulnya, ya. Ini adalah sangat menarik, ya, sebagai bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya lulusan Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah mereka diajari taklid atau fanatik kepada madhab Hambali. Tidak benar. Semua madhab dipelajari. Oleh sebab itu dikatakan di sini, ya, mereka mempelajari madhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dan juga Al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, wala siyama fil jami'atil islamiyah bil Madinah. Terlebih lagi di Universitas Islam Al-Madinah, ya, yakni di Jami'ah Islamiyah Madinah. Li'anna al-khilafa baina hadhihi al-madhahib, karena perbedaan yang terdapat atau yang terjadi di antara madhab-madhab yang ada ini laisa fil aqidah, bukan perbedaan akidah, sehingga semua dipelajari, ya. Wa innama fil furu'il fiqhiyah, akan tetapi perbedaan yang terjadi adalah masalah furu' fiqhiyah. Ini perbedaan masalah fikih. Jadi ini adalah sesuatu yang ringan. Nah, sampai dikatakan di sini, yaqulul Malik Abdul Aziz rahimahullahu taala, bahkan raja kerajaan Arab Saudi mengatakan, walladzi namshi alaihi huwa tariqus salafis salih. Jalan yang kita tempuh adalah jalan salafu as-salih. Wala nukaffiru ahadan illa man kaffarahu Allahu wa rasuluhu. Kita sama sekali tidak mengkafirkan seorang pun kecuali orang tersebut telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Yani kita tidak akan mengkafirkan seorang pun kecuali, kita tidak akan mengkafirkan siapa saja kecuali orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Yani di sana ada dhabit, ada dhawabit, bahkan ya ada dhawabit, ada kaidah-kaidah dalam mengkafirkan seseorang. Kan sering ada perkataan bahwasanya Wahabi, ya, orang-orang Salafi itu adalah orang yang paling mudah mengkafirkan seseorang. Tidak seperti kita katakan bahwasanya Ahlus Sunnah a'rafuhum wa a'lamuhum billah wa arhamuhum bil khalq.
Ahlus sunnah adalah orang yang paling kenal dengan Allah dan paling rahmat kepada makhluk. Ya, Ahlus sunnah paling rahmat kepada makhluk. Lihat bagaimana Rasulullah SAW. Ula adalah Ahlus sunnah, bahkan Rasulullah SAW adalah kepala dari Ahlus sunnah. Ya, kemudian juga para sahabat, mereka tidak mudah-mudah mengkafirkan seseorang. Demikian juga tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Demikian juga imam-imam kita sampai masyayikh kita tidak mudah sama sekali mengatakan kafirnya seseorang. Lihat bagaimana Al-Imam Ahmad misalnya, yang dia dijuluki sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dia mengatakan bahwasanya man qala bi annal Qur'an kalamullah bi annal Qur'an makhluk fa huwa kafir. Barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk maka dia kafir. Tapi raja di zaman dia, ya, khalifah di zaman dia, siapa? Siapa? Di zamannya Imam Ahmad, Al-Ma'mun, ya, Al-Ma'mun, Khalifah Ma'mun di zaman dia mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk dan menyebarkan madhab dia. Tapi ya, ketika disiksa, Imam Ahmad bahkan sama sekali tidak mengkafirkan dia. Dia mengatakan ya Amiral Mukminin. Ketika didesak Imam Ahmad oleh Khalifah Ma'mun untuk mengatakan bahwasanya ya Imam Ahmad, katakanlah bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Ya katakan Al-Qur'an itu makhluk. Maka Imam Ahmad mengatakan ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin. Dia tidak mengatakan ya Amirad Dhallal. Ya kafaratal fasiqin. Tidak sama sekali tidak. Dia mengatakan ya Amirul Mukminin. Ya, wahai pemimpinnya orang yang beriman. Padahal dia dengan mudah saja mengatakan mungkin kalau memang akidah dia semacam itu dia akan mengkafirkan orang. Tapi tidak, lihat Imam Ahlus Sunnah tidak mudah-mudah mengkafirkan orang. Ya, tidak mudah-mudah mengkafirkan orang. Masih dipanggil Amirul Mukminin. Datangkan kepada saya satu dalil dari Al-Qur'an atau satu dalil dari As-Sunnah sehingga saya akan mengambil perkataan yang kamu anjurkan. Maka terdiam Al-Ma'mun. Ya, lihat bagaimana Imam Ahmad sampai ulama sekarang ini, para masyayikh sekarang ini tidak mudah-mudah mengkafirkan orang. Coba datangkan masyayikh dari Saudi yang masyhur, yang ma'ruf, yang muktabar, yang diakui maksudnya. Ya, bukan hanya sekedar dai, seorang dai yang dipenuhi dengan semangat. Ya, datangkan mereka dan tanya tentang negara Indonesia. Apakah negara Indonesia negara kafir ataukah negara muslim? Mereka akan mengatakan negara muslim. Ya, akan tetapi para syabab di sini seperti saya katakan tadi, mereka cepat-cepat mengatakan bahwasanya negara Indonesia adalah negara kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Lihat bagaimana seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mudah-mudah mengkafirkan, tidak mudah-mudah mentabdi', tidak mudah-mudah mentafsik. Ya, karena tabdi' dan tafsik itu hukumnya sama dengan takfir. Ini ada dhawabitnya. Enggak gampang mengatakan seperti itu. Taib. Dikatakan di sini oleh Malik Abdul Aziz, ya, walladzi namshi alaihi huwa tariqus salaf wa la nukaffiru ahadan. Kita tidak akan mengkafirkan seseorang illa man kafarahu Allah wa rasuluhu, kecuali apabila sudah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, walaysa min madhabin siwa madhabis salafis salih. Tidak ada madhab yang dianggap benar kecuali madhab salafus salih. Ya, tidak ada madhab yang lain. Tidak ada madhab yang benar kecuali madhab salafu as-salih. Kemudian dikatakan wala nu'ayyidu ba'dal madahibi ala ba'diha, dan kita tidak akan mendukung satu madhab di atas madhab yang lainnya. Yang dimaksud madhab yang pertama adalah madhab dalam masalah usul, dalam masalah akidah. Ya, tidak ada madhab yang benar kecuali madhab salafu as-salih. Sedangkan yang dimaksud madhab yang kedua ini, ya, wala nu'ayyidu ba'dal madahib, adalah madhab dalam masalah fikih. Ya, kita tidak akan mengunggulkan satu madhab di atas madhab yang lainnya. Fa Abu Hanifah wa Malikun wa Syafi'i wa Ibnu Hanbalin a'immatuna.
Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, semuanya adalah imam kita. Ya. Ini adalah perkataan dari Raja Malik Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Su'ud. Kemudian kata Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullahu taala, wa huwa kalamun nafisun. Ini adalah perkataan yang sangat berharga. Yumathilul ma'na sahihata lis-salafiyyati. Dia itu menggambarkan makna yang benar dari madhab salaf. Alladhi huwal makna sahih lil Islam. Dan itulah makna Islam. Yani Islam adalah madhab salafu as-salih. Dan Islam adalah sebuah ajaran yang menghormati para ulama. Li'annal ulama warasatul anbiya. Karena ulama itu adalah pewaris para nabi. Nah, kemudian Syekh Abdul Salam As-Suhaimi mengatakan, wa fi hadhil awinati, dan pada masa sekarang ini, yata'arradul Islamu umuman, maka Islam secara umum, wal mamlakatu Arabiyatu Saudiyatu, dan juga kerajaan Arab Saudi secara khusus, yata'arradu, ya, menghadapi. Nanti insyaallah akan saya terjemahkan. Islam pada zaman sekarang ini, Islam secara umum dan kerajaan Arab Saudi serta dakwah salafiyah secara khusus, yata'arradu, terancam dan menghadapi ilaftira'in, yakni perkataan-perkataan dusta. Mereka menghadapi kedustaan-kedustaan, wa dzulmin, dan kezaliman-kezaliman, wa tashwihin, dan pencemaran nama baik, wa qalbin lil haqa'iq, dan pemutarbalikan fakta, qalbin lil haqa'iq, min qibali ba'dis sasati, dari sebagian sasah, yakni media elektronik, ya, media elektronik, wal kuttabil gharbiyyin, dan para penulis-penulis barat, kafir tentunya, dan orang-orang yang memiliki dan mengambil pemikiran orang-orang kafir, al muadina lil Islam, yang mereka ini orang-orang yang memusuhi agama Islam, ya. Jenggot dimusuhi, ya, katanya itu adalah apa? Adalah budaya barat. Kemudian jilbab dimusuhi karena itu adalah jenggot katanya budaya Arab, ya. Kemudian jilbab dan cadar dimusuhi, ya, karena mereka mengatakan itu adalah budaya barat, budaya Arab. Terus kalau kita kan memang kenapa kalau memang itu adalah budaya Arab? Kenapa kalian tidak memusuhi makan sambil berdiri, ya, standing partai, ya, bahkan mungkin nanti bukan hanya standing partai, running partai, ya, lari-lari, pesta sambil lari-lari, ya, makan-makan sambil lari, nggak tahu sudah ada atau belum ini, ya. Kenapa tidak mengatakan itu budaya Barat? Kenapa tidak kalian musuhi? Memang ada apa dengan Arab toh? Sedikit-sedikit kok kalian fobi sekali dengan kata-kata Arab. Wong Al-Quran kalian itu juga bahasa Arab. Kenapa kalian fobi dengan kata-kata Arab? Kalau memang itu budaya Arab dan budaya yang baik, kenapa tidak kita terima? Tapi kenapa kalian bantah demikian saja dan kalian terima malah budaya Barat, makan pakai tangan kiri, jenggotnya dipotong, kumisnya dipanjangkan, itu budaya-budayanya orang Barat. Kemudian makan sambil berdiri, kemudian yang perempuan pakaiannya semakin naik ke atas, sementara yang laki-laki pakaiannya semakin turun ke bawah. Kemudian dari tahun ke tahun, ya, semakin bertambah miskin dengan semakin ketatnya pakaian yang dikenakan oleh wanita, ya, masakin katanya, ya kan? Masakini. Masakin. Dan seterusnya. Wala kulli hal, ikhwan. Ya. Maka dikatakan di sini ada pemutarbalikan fakta, ya, ada pemutarbalikan fakta yang dilakukan oleh media-media elektronik dan juga media massa, kutab, buku-buku dan yang lainnya. Walladzina taqifus suhuyuniyah wara'ahum, di mana orang-orang Zionis itu berdiri di balik mereka.
Ya, orang-orang Yahudi, Zionis, Suhyuniyah itu orang-orang Zionis. Zionis ini memang sumber malapetaka. Ya, mereka itu membuat kerusakan di seluruh agama, ikhwan. Bukan hanya dalam agama Islam. Mereka merusak dengan masuknya Abdullah bin Saba, ya, dan mengaku sebagai orang Islam, padahal dia itu adalah orang Yahudi, masuk menjadi seorang yang bernama Abdullah, ya, bin Saba. Dia orang Yahudi, ya, dia orang Yahudi. Kemudian dia mendirikan agama Syiah, ya, yang dinisbahkan kepada Islam. Didirikan agama Syiah yang dinisbahkan kepada agama Islam, walaupun orang-orang Syiah tidak akan mengakui adanya tokoh yang namanya Abdullah bin Saba, karena kalau sudah diakui terbongkar semua rentetan sejarah mereka. Tapi itulah sejarah. Kemudian juga Yahudi pula yang merusak Kristen, yang adanya Trinitas. Ya, Trinitas itu adalah hasil kerjanya orang-orang Yahudi. Awalnya mereka adalah muwahhidin, orang-orang di zamannya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian muncullah orang Yahudi yang bernama Paulus. Ya. Paulus itulah yang merusak agama Kristen. Ya, sekarang ini diagung-agungkan oleh orang Kristen itu sendiri. Baik. Kemudian dikatakan di sini, ya, walladzina taqifu suhyuniyah wara'ahum, dan mereka ini didukung oleh Suhyuniyah, orang-orang Zionis, antek-anteknya Yahudi. Wa yaqifu ma'ahum fi dhulmihim wa iftira'ihim man ta'assara bihim. Demikian juga mereka didukung dalam kezaliman dan kebohongan mereka oleh orang-orang yang man ta'assara bihim, orang-orang yang terpengaruh kepada pemikiran mereka, fi ba'dil buldan, di beberapa negara, ya, banyak negara, ya, banyak negara begitu mendengar dakwah salafiyah maka dikatakan dakwah salafiyah adalah pengikutnya Yahudi. Aina nahnu minal yahud, ya, mana kita ini dengan Yahudi di seberang sana, kita di seberang sini. Dikatakan bahwasanya dakwah salafiyah adalah dakwah pengikut Yahudi. Na'udzubillahi min dzalik. Akan diadakan peradilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan tuntut bahwasanya orang-orang yang mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah dikatakan sebagai pengikut Yahudi, ya. Ini adalah tuduhan yang sangat-sangat tidak dibenarkan. Subhanallah, sampai saya ingat kisah seorang teman saya, kana tilmidan lana fi ma'had. Dia itu dulu seorang santri di ma'had, kemudian sekarang giat sekali dalam mendebat orang-orang orang-orang Syiah. Sampai ada seorang istri dari pembesar Syiah di Indonesia, dia bertekad untuk menuntut ini tadi ke pengadilan karena merasa bahwasanya nama baiknya dicemarkan. Loh, kok bisa begitu? Naam, ini mengatakan bahwasanya fulanah, istri pembesar Syiah itu tadi adalah pelacur. Ya, dia itu adalah apa? Pelacur. Akhirnya ini tadi diserbu dan diserang. Kamu berani mengatakan si fulanah pelacur atau saya pelacur, akan saya tuntut di pengadilan. Apa kata ini? Kalau kita mungkin sudah ini kan. Jawabannya luar biasa. Silahkan tuntut saya, katanya. Tapi sebelum Anda menuntut saya akan menuntut kalian. Kok bisa? Karena kalian telah menganggap Ibunda Aisyah sebagai pelacur. Saya akan tuntut Anda sebelum Anda menuntut saya. Subhanallah ini. Lihat bagaimana orang-orang Syiah, mereka berusaha menjelek-jelekan agama Islam, ya. Kemudian ini orang-orang yang pemikirannya itu tadi ibunda itu tadi namanya istri dari pembesar Syiah tadi, itu orang yang kemakan pikiran akidah dia dengan akidah Syiah, sampai dia mengatakan bahwasanya Ibunda Aisyah itu pelacur. Makanya ini berani mengatakan demikian, bahkan anti yang pelacur. Andalah yang pelacur. Ketika agak dituntut, dia mengatakan silakan tuntut saya, tapi saya akan menuntut Anda di pengadilan karena Anda telah mencemarkan nama baik Ibunda Aisyah. Ini adalah kena pasal, ya, pasal perusakan nama baik agama ini, kena ini. Ya, Ibunda Aisyah dituduh pelacur. Subhanallah. Ini berani sekali akhirnya saya, masya Allah, ini hebat sekali, masya Allah. Mudah-mudahan Allah yusabbit, ya. Allah mudah-mudahan memberikan kekokohan kepada dia sampai beliau
teman kita ini menantang mubahalah. Ya, seorang pembesar Syiah di Indonesia. Ya, sampai ditantang mubahalah. Tapi ya namanya seperti itu biasanya biasa. Nanti tuduhannya macam-macam ya. Biasa Wahabi senangnya mubahalah, dikit-dikit mubahalah, dikit-dikit mubahalah. Karena memang tidak bisa diajak dialog. Sumbernya kita itu beda dengan mereka. Kalau mau dialog itu sumbernya harus apa? Sama dulu. Anda sudah ikut pelajaran siapa? Al-Ustadz Firanda, bahwasanya hadis di kalangan mereka adalah riwayatnya apa? Himar kan gitu. Hadis keledai dari keledai, dan keledai umurnya berapa tahun itu, masya Allah kan gitu. Ya kan, kita adalah hadis Rasulullah SAW nggak ketemu. Kemudian Al-Quran kita adalah Al-Quran yang ditulis di Mushaf Utsmani yang kita baca ini. Ya, sedangkan Al-Quran mereka bukan Al-Quran ini. Kata mereka bahwasanya kita memiliki Al-Quran Mushaf Fatimah 3 kali dari Al-Quran yang ada sekarang ini, yang dipegang di tangan Ahlu Sunnah, dan tidak ada satu huruf pun, subhanallah, nggak ada satu huruf pun yang tercantum dalam Al-Quran ini. Berarti nggak tahu pakai huruf apa. Subhanallah. Arab jelas enggak. Satu huruf enggak mungkin. Enggak ada satu huruf pun. Subhanallah. Yani nggak tahu Quran berbahasa apa itu. Ya. Kalau kata Ustadz Arifin, kemungkinan bahasanya adalah Ibrani. Ya, kemungkinan adalah bahasa Ibrani. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, ini Al-Qurannya siapa diturunkan dengan bahasa Ibrani? Dan begitu. Wallahu ta'ala alam. Baik, wa huwa kalamun nafisun yumathilu lamana sahli salafiyah alladhi huwa al-ma'na as-sahih lil-Islam wa fi hadhihi al-awinah yata'aradu al-Islam umuman wal mamlakah al-arabiyyah wa da'wah salafiyah khususan ila iftira'in wa dhulmin wa tashwihin wa qalbin lil-haqa'iq min qibali ba'd as-siyasati wal kutabil gharabiyyin al-mu'adina lil-Islam walladhina taqifu as-suhyuniyyah wara'ahum wa yaqifu ma'ahum fi dhulmihim wa iftira'ihim man ta'athara bihim fi ba'd al-buldan wa ma'anna dakwah salafiyah. Ya, jadi dakwah salafiyah itu dituduh sebagai dakwah yang pokoknya dijelek-jelekan. Kemudian banyak berita-berita palsu tentang dia, kemudian dicemarkan nama buruknya, kemudian fakta-fakta diputar balikkan, sejarah berdarah dakwah sekte Wahabi, ya kan? Ini pemutar balikan fakta. Ya, pemutar balikan fakta. Lawang penulisnya saja diputar balik, apalagi isinya, kan begini. Iya, idharom itu, ya kan? Dibalik namanya, apalagi isinya. Nah, naudzubillahi min dzalik. Baik. Wa ad-da'wah as-salafiyyah wa ma'anna ad-da'wah salafiyyah hiya ab'adu ma yakunu 'ani at-takfiri wa at-tabdi'i wa at-tafsiqi bi ghairi dalilin. Ya, bahasanya dakwah salafiyah itu adalah dakwah yang paling jauh dari sikap pentakfiran, pentabdian, pentafsikan, bi ghairi dalil, tanpa dalil. Yani tidak mungkin dakwah salafiyah itu mengkafirkan orang kecuali dengan dalil. Tidak mungkin mentafsirkan orang kecuali dengan dalil. Tidak mungkin mentabdikan orang kecuali dengan dalil. Tidak mungkin begitu saja serampangan. Nah, wa hiya ab'adu ma yakunu 'anil ghuluwi tatarruf. Dan dakwah salafiyah adalah sebuah dakwah yang paling jauh dari sifat ghulu dan tatarruf, berlebihan dan ekstrim, ya. Illa anna hadhihi da'wah al-mubarakah ulsiqa biha ma laysa fiha. Hanya saja sayangnya, dakwah yang mubarakah, yang penuh barakah ini dakwah salafiyah, ulsiqa biha, telah ditempelkan kepadanya sesuatu yang tidak berasal dari dakwah salafiyah, ditempel-tempelkan. Ada yang mengatakan salafiyah jihadiyah. Maksudnya apa itu kan? Ditempelkan begitu. Nah, jihad adalah termasuk dari dakwah salafiyah, tapi jihad yang dipraktekkan sekarang ini, ya, adalah jauh dari metode jihad, manhaj jihad yang diajarkan oleh ad-dakwah as-salafiyah. Nanti insyaallah akan dibahas sekilas. Kemudian wa nusiba ilaiha man laisa ala minhajiha. Dan banyak sekali orang-orang yang dinisbahkan kepada dakwah salafiyah padahal dia sama sekali bukan anggota dari dakwah salafiyah. Saya maksudkan anggota itu bukan berarti harus ada nomor anggota Anda. Yakni orang yang betul-betul berpegang dengan dakwah salafiyah, Alkitab was sunnah ala fahmi salafil ummah. Itu loh maksudnya. Banyak orang-orang yang tidak seperti itu dinisbahkan kepada dakwah salafiyah, ya. Mimma syawwaha jamalaha, sehingga bisa mencemarkan keindahan dakwah salafiyah, wa ghayyara haqiqataha,
dan merubah hakikat dari dakwah salafiyah, wa nafara minha, dan bahkan menakut-nakuti orang lain dari dakwah salafiyah. Jadi seakan-akan digambarkan bahwasanya dakwah salafiyah itu adalah dakwah yang serem, dakwah berjubah, ya, dakwah celana yang setengah betis, kemudian dakwah yang tidak kenal senyum dan basa-basi. Ini bukan seperti itu. Ini sebagian orang, wah ini yang namanya dakwah. Pokoknya kalau ketemu orang, ada orang jenggoten, celananya congklang, jubahan atau sarungan, nggak senyum, itu pasti dakwah salafiyah. Lebih lagi sekarang ini sukai dengan ngebom. Pokoknya kalau ada bom-bom itulah dakwah salafiyah. Ini adalah syawwaha jamal dakwati salafiyah. Ini yang mencemarkan nama baik dakwah salafiyah. Nah, wa zahadan nasa fiha, sehingga orang-orang pun merasa tidak butuh kepada dakwah salafiyah. Padahal dakwah salafiyah itu adalah dakwatul Islam. Ya, dakwah salafiyah itu adalah dakwatul Islam. Dakwatus sunnah adalah dakwatul Islam. Nah, kemudian dikatakan oleh Syekh, wa inna min abrazil awamil allati kanat sababan fi dzalika, dan di antara faktor terbesar yang merusak nama baik dakwah salafiyah, huwa wujudul jamaat al-islamiyah al-hizbiyah al-mu'asirah al-muta'athirah bi fikril khawarij, ya, yaitu munculnya jamaah-jamaah Islam hizbiyah, ya, al-mu'asirah, yang masa kini sekarang ini, al-muta'athirah bi fikril khawarij, yang terpengaruh dengan pemikiran khawarij, sedikit-sedikit kafir, ya. Mereka jenggotan, mereka berjubah, terkadang istrinya juga cadaran, istrinya juga jilbabnya besar, ya, celananya juga di atas mata kaki, ya, sehingga orang yang memiliki performa yang sama, betul ya, bentuk yang sama, dikatakan oh itu sama dengan mereka. Na'am, naudzubillahi min dzalik. Likauni ba'dhi rumuzin wa qadati rumuzi wa qadati wa mufakkiri hadhihi al-jama'at qad yuwafiquna al-manhaj as-salafi fi ba'd at-turuhati wat tawjihat. Kenapa mereka dinisbahkan kepada dakwah salafiyah, orang-orang yang memiliki pemikiran khawarij? Karena sebagian rumus, ya, sebagian ajaran-ajaran mereka, kemudian sebagian pemimpin-pemimpin dan pemikir-pemikir mereka, qad yuwafiqunal manhaj salaf, terkadang menepati manhaj salaf dalam beberapa perkataan mereka dan arahan-arahan mereka. Kok ya qadarullah, orang-orang yang memiliki pemikiran Khawarij tadi sama-sama suka sholat jamaah, ya kan? Wah, berarti orang yang seneng sholat jamaah, kalau sholat kakinya empet-empetan, ya kan? Itu-ituan, itu maka itu adalah sama, itulah sifat pembom. Loh, yang lucu lagi itu, subhanallah, yang tidak ada kaitannya dengan manhaj itu dikaitkan dengan manhaj. Yang namanya teroris cirinya adalah, ini masih rotok mending ya, artinya mending itu sesuai dengan memang kondisi itu ajaran Islam, bukan mending. Itu adalah ajaran yang sepakat antara ahlus sunnah dan mereka. Yani apa? Celananya congklang, ya kan? Jenggoten, ya, kadang sarungan. Nah, yang lebih aneh lagi, biasanya jualan herbal sama madu. Nah ini nggak ada kaitannya ini. Jualan herbal sama madu itu ciri teroris. Maka sejak saat ini repot ini mau jualan herbal, dikiranya teroris. Itu betul kalau antum buka coba di dunia maya, itu ciri-cirinya seperti itu, subhanallah. Ya kalau kita itu monggo lah. Tapi kalau congklang, celana di atas mata kaki, itu memang ciri ahlus sunnah wal jamaah, yakni salah satu amalan. Saya katakan salah satu amalan ahlus sunnah wal jamaah. Jenggotnya dipanjangkan, itu adalah amalan ahlus sunnah wal jamaah. Yang wanita pakai jilbab menutup auratnya, itu amalan ahlus sunnah wal jamaah. Jangan dikait-kaitkan dengan teroris, khawarij dan yang lainnya.
Kenapa tidak kita katakan, Pak, jenengan sholat sholat jamaah, Pak, jenengan juga sholat jamaah di masjid? Iya, loh, teroris juga sholat jamaah di masjid loh, Pak. Jadi jangan sembarang nuduh orang yang mengamalkan amalan-amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai teroris. Sayangnya karena ada kemiripan maka nusiba ilaihim wa ulsiqa ilaihim. Ya, ditempelkan kepada mereka, dicocok-cocokkan kok ya cocok begitu ya. Sama-sama jualan herbal dan madu gitu tadi. Ya, akhirnya kok ya cocok gitu. Ya. Subhanallah. Ala kulli hal ya ikhwan, nas'alullah an yahfazana jami'an. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Baik. Jadi begitu ya ikhwan. Kenapa kok mereka itu disamakan dengan dakwah salafiyah? Karena memang ada kemiripan. Ya, sehingga mereka dipukul rata. Ini dakwah salafiyah yang bikin geger. Ya, na'am. Bal qad yatakallamu ba'dhum bismi salafiyah. Bahkan ini yang jadi masalah. Sebagian dari orang-orang yang muta'assir bi fikratil khawarij, sebagian orang-orang yang terpengaruh dengan fikrah khawarij, yatakallamu bismis salafiyah. Mereka berbicara dan menamakan dirinya sebagai dakwah salafiyah. Ini yang lebih repot lagi yang semacam ini. Ini yang semakin merusak nama baik dakwah salafiyah. Wahum laisu kadalik. Padahal mereka sama sekali bukan bagian dari dakwah salafiyah. Mimma ja'alal amra yaltabisu 'alal katsiri minan nas. Sehingga permasalahan menjadi semakin kacau bagi sebagian umat manusia. Ini yang benar mereka ini termasuk ini ataukah ini termasuk ini? Jangan-jangan ini kelompoknya. Mereka sama-sama dipukul rata. Ya, akhirnya mereka yahkumuna bidh-dhawahir. Menghukumi dengan dohirnya saja. Pokoknya kalau dohirnya sama berarti ulaika min ulaika. Mereka adalah dari mereka. Apalagi sebagian mereka kitab yang dipelajari juga sama. Sama-sama kitab tauhid, Fathul Majid, ya, Al-Aqidah juga Aqidah Wasitiyah, kemudian Lum'atul I'tiqad, kemudian dan yang lain-lain, Ushulus Salasah. Sama kitabnya, amalannya juga sama, pakaiannya sama, istrinya sama. Wis, cocok. Usahanya sama. Ya, ini dia, subhanallah, ya. Qad yatakallamu ba'dhum bismi salafiyah wa hum laisu kadzalika, padahal mereka bukan termasuk dakwah salafiyah. Mimma ja'alal amra yaltabisu 'alal katsiri minan nas alladziina qad takhwa 'alaihimul haqiqah, yang dimana sebagian orang itu tidak bisa memahami hakikat perkaranya. Yani makna sesungguhnya, kondisi sesungguhnya mereka tidak bisa menyelaminya. Dhannan minhum anna hadhil jama'ati salafiyatan. Mereka menganggap bahwasanya jamaah itu adalah jamaah salafiyah. Aw 'alal fikr al-wahhabi, atau mereka adalah jamaah-jamaah yang berada di dalam pemikiran Wahabi. Kama yahlu lil ba'di tasmiyatuha bidzalik. Sebagaimana manis lisan mereka dalam menamakan dakwah salafiyah dengan Wahabi. Yani lebih enak mereka mengucapkan dan lebih menakutkan kalau dakwah salafiyah itu dikatakan dakwah Wahabi. Makanya sebagian kelompok senang sekali mengatakan dakwah salafiyah sebagai dakwah Wahabiyah. Yakni sejarah berdarah sekte Wahabi. Ya, mereka tidak bisa mengatakan sejarah berdakwah sekte salaf karena ma'had-ma'hadnya juga banyak ma'had salafiyah, ya. Dari lama, sejak lama Indonesia itu mengenal istilah seperti itu sebetulnya. Nah, akan tapi lebih enak bagi mereka mengatakan apa? Dakwah Wahabi. Nah, wa innaka la ta'jabu mimman yusammil jama'at al-hizbiyyati bil jama'ati salafiyah al-jihadiyah. Engkau akan semakin takjub lagi kepada orang yang menamakan jamaah hizbiyah. Jamaah hizbiyah ini jamaah yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah disebut dengan jamaah salafiyah jihadiyah. Ya, jadi kalau antum buka mungkin di berita-berita mereka, salafi terbagi menjadi dua, ya. Salafi jihadi dan salafi irja. Salafi jihadi itu yang suka ngebom-ngebom itu tadi. Salafi irja itu adalah salafinya Syekh Al-Albani, katanya begitu. Ya, ini subhanallah. Ini adalah tuduhan. Bagaimana orang-orang hizbi dikatakan sebagai salafiyah jihadiyah? Nah, maka dikatakan di sini, wa kaifa takunu salafiyatan? Loh, kok bisa kelompok itu dikatakan salafi? Wa hiya mukhalifatun laha fil aqidati wal manhaj. Lawang akidah dan manhajnya beda. Akidah dan manhajnya
berbeda. Kok bisa dikatakan salafiyah? Wa kaifa takunu jihadiyatan? Dan bagaimana mungkin kelompok-kelompok itu dikatakan kelompok jihadi? Wal makna syar'i sahih lil jihad muntafin an hadhil jama'at. Padahal makna jihad yang sahih tidak ada dalam kelompok-kelompok itu, yakni jihad mereka adalah jihad yang ngawur. Ya, jihad mereka adalah jihad yang ngawur, ngebom. Jihad mereka adalah identik dengan ngebom. Sawa'un kana fis suqi au kana fil masjidi. Ya, sama saja apakah ngebomnya di pasar ataukah ngebomnya di masjid. Sama saja apakah ngebomnya di tempat-tempat pariwisata ataukah tempat riyadus sholihin, yakni masjid, tamannya orang-orang yang soleh. Loh, memang pernah Ustaz ngebom di pariwisata? Banyak, ya kan? Di Pulau Dewata misalnya, Pulau Bali itu dibom. Kenapa? Ya pusatnya, ya kan? Tapi kalau di masjid, Ustaz, mosok ada kejadian Cirebon, ya kan? Itu adalah ngebom di dalam masjid. Itu pemikiran jihad mereka. Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Salam As-Suhaimi, kok bisa dikatakan salafiyah? Wong mereka akidah dan manhajnya berbeda. Kok bisa dikatakan jihadiyah? Wong makna jihad yang benar itu tidak ada dalam diri mereka. Ya. Maka dikatakan di sini wa kaifa takunu jihadiyatan wal makna syar'iyyu sahihu lil jihadi muntafin an hadhil jama'at li adami tawaffuri syuruti sahihati lil jihadi fi hadhil jama'at, karena mereka tidak terpenuhi syarat-syarat yang sahih untuk tegaknya sebuah jihad di dalam jamaah itu tadi. Wa innal ibrata hiya bil haqa'iqi wal ma'ani. Yang jadi tolak ukur innal ibrah adalah bil haqa'iq wal ma'ani, dengan hakikat dan makna-makna yang terkandung. La bil alfadhi wal musamayat, bukan hanya sekedar lafaz dan penamaan saja. Jadi tidak bisa dikatakan benar bahwasanya jamaah hizbiyah dikatakan sebagai jamaah salafiyah jihadiyah. Yang lucu lagi misalnya, orang mengatakan salafi aqidatan wa sufi ibadatan. Tidak ada campur baur itu, ya. Akidahnya akidah salafi, tapi apa? Ibadahnya ibadah sufi. Tidak ada seperti itu. Ya, salafi itu adalah salafi aqidatan wa manhajan wa ibadatan wa khuluqan. Semuanya harus salafi. Tidak bisa dicampur-campur. Ya, akidahnya salafi, tapi muamalahnya muamalah apa, gitu kan? Akidahnya akidah salafi, tapi manhajnya manhaj ikhwani misalnya. Tidak ada seperti itu. Ya, semuanya harus salafi. Tidak bisa campur baur. Karena manhaj salafi adalah manhajus sunnah. Ya, manhajus as-sunnah yang mengatur semua aspek kehidupan. Enggak hanya mengatur akidah saja, tapi mengatur ibadah juga. Tidak hanya mengatur ibadah saja, tapi juga mengatur muamalah. Tidak hanya mengatur muamalah saja, bahkan juga mengatur akhlak dan adab. Ya, akhlak dan adab. Naam. Wa innal ibrata hiya bil haqa'iqi wal ma'ani la bil alfadhi wal musammayat. Oleh karena itu yajibu tanabbuhu. Oleh karena itu wajib untuk betul-betul diperhatikan, waspada. Lil khalti wat tadlili al mawjud. Akan adanya al khalat, pencampur adukan, dan tadlil dan penyesatan yang ada fi sahatil islamiyah al-yaum, yang ada di arena Islam sekarang ini. Ya, itu hati-hati. Dakwah al-haq dikatakan batil dan dakwah al-batil dikatakan hak. Ini harus hati-hati. Wa yajibu al-amalu ala tasfiyatil islami mimma ulsiqa bihi. Wajib berusaha untuk tasfiyah, membersihkan agama Islam ini dari perkara-perkara yang ditempelkan kepada Islam. Mimma laisa minhu, dari perkara yang asalnya bukan dari agama Islam. Wa tarbiyatun nas'i al-muslimi 'alal islamil haqqi al-mustaqa minan nab'is safi. Dan wajib diadakan tarbiyah. yakni apa? Pendidikan bagi para pemuda muslim, an-nas'i al-muslim, anak-anak kecil muslim. Mulai dari kecil diajarkan akidah, diajarkan manhaj, diajarkan muamalah dan ibadah yang benar, ya. Nah, alal islamil haqqi,
mengajarkan kepada mereka, diajarkan kepada mereka Islam yang benar, al-mustaqam minan nab'is safi, yang diambil dari sumber yang jernih, yaitu kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an dan sunnah, wafqi fahmi salafi al-ummah, sesuai dengan pemahaman salafu al-ummah, dan juga wajib wadzaudu an hadzal din, dan wajib untuk membela agama ini. Kalau di antara antum ada yang diberi kemampuan untuk menulis, tulislah untuk kebaikan kaum muslimin dan dakwah al-haq. Kalau di antara antum, Anda sekalian ada yang diberi kemampuan tentang elektronik, teknologi yang sekiranya bisa mempermudah para duat, para dai untuk berdakwah, maka bantulah mereka. Yani sebagian ikhwan, masya Allah, mereka memang tidak menulis, akan tapi mereka membikinkan website bagi para asatidah, mengumpulkan dan memasukkan tulisan-tulisan asatidah. Demikian, ini kemampuan yang betul-betul dicurahkan kepada kaum kepada perjuangan agama Islam. Siapa saja bisa melakukan hal ini sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, wadzaudu an hadzal din wa idharuhu bil madhharil la'iq bihi, dan kita harus menampakkan pemandangan dakwah salafiyah ini dengan pemandangan yang indah, pemandangan yang penuh hikmah. Kita balik bahwasanya dakwah salafiyah yang selama ini keren, tampaknya serem dan yang lain-lain, kita balik menjadi sebuah dakwah yang simpati. Kita akan menawarkan agama ini kepada kaum muslimin, yakni menawarkan manhaj yang benar ini kepada kaum muslimin, dan juga menawarkan agama yang baik ini kepada orang-orang selain Islam, orang-orang kafir. Kita tawarkan, maka harus harus penuh simpati, ya, penuh simpati, ya. Jangan mentang-mentang semangat, ya, pokoknya asal bukan orang Islam kasar. Ini dulu pernah saya lakukan masalahnya, ya kan. Pokoknya kalau ada telepon dari orang, ya, non-Islam, saya bahasanya itu kasar sekali. Siapa ini? Mentak-mentak begitu. Sampai yang saya telepon itu kan sebetulnya teman kakak saya, ya kan? Teman kakak saya terima teleponnya. Sampai suatu saat dia telepon kakak saya, itu siapa sih yang kemarin terima telepon kok kasar sekali bahasanya. Itu dulu awal-awal ngaji itu begitu. Ya, kasar dan yang lain-lain. Tidak. Justru kita ini tunjukkan bahwasanya kita yang memahami dakwah salafiyah ini adalah orang yang paling lembut kepada makhluk. Orang yang paling lembut kepada orang tua, orang yang paling lembut kepada tetangga, orang yang paling baik kepada keluarganya dan yang lain-lain. Ya, tunjukkan. Semakin kita belajar dakwah salafiyah, harusnya akhlak kita itu semakin terpoles. Ya, walaupun kata orang mengatakan watak itu beda karo watuk, gitu ya. Nek watak yo ora iso ditambani, nek watuk iso ditambani. Kita ndak, watak harus bisa dirubah. Ya, akhlak itu harus kita pelajari. Memang sebagian orang itu kasar, ya, sebagian orang itu kasar. Akan tapi kalau dia sudah belajar tentang ar-rifq, tentang lemah lembut, harusnya dia bisa rubah. Itu adalah konsekuensi dari seorang yang mengatakan dirinya adalah belajar dakwah salafiyah. Nah, kemudian Syekh mengatakan di sini, walaqad manallahu ala ummati nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi ikmalid diniha wa itmami ni'matihi 'alaiha wa ridahu anha bil islam alladzi la yaqbalu dinan siwa. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada umat nabinya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ikmali diniha, yaitu dengan disempurnakan agama umat ini, wa itmami ni'matihi 'alaiha, dan disempurnakan nikmat ini atas umat ini, dan Islam ini telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menerima agama selain agama Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ya, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmatku kepada kalian, dan telah aku ridhoi agama Islam ini sebagai agama kalian. Dan selain agama Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam,
maka dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari akhir nanti dia termasuk orang-orang yang merugi. Wa qala ta'ala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya inilah jalanku yang lurus, ikutilah dia. Wa la tattabi'us subul, dan jangan ikuti kalian jalan-jalan yang lainnya yang akan memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika suatu saat beliau menggambar jalan yang lurus. Ini adalah jalan yang lurus, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan di samping jalan tersebut. Nah, kemudian yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, berkata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, wa hadza li anna tariqal musila ila Allah wahid. Hal ini dikarenakan jalan yang mengantarkan kepada Allah hanya satu. Ya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Ya. Sabil di sini dikatakan fatafarraqu bikum an sabilihi. Sabil satu. Itu jalan Allah yang bisa mengantarkan kita kepada Allah itu hanya satu. Wa hadza li anna at-tariqal musila ila Allah wahidun wa huwa ma ba'atha bihi rusulah, yaitu jalan yang dengannya Allah mengutus para rasulnya. Wa anzala bihi kutubah, jalan yang dengannya Allah telah menurunkan kitab-kitabnya. Wala yasilu ilaihi ahadun illa min hadzat tariqi, dan tidak mungkin seorang sampai kepada Allah kecuali hanya lewat jalan itu saja. Walau atan nasu min kulli tariqin wastaftahu min kulli babin, taruhlah seandainya semua manusia atau umat manusia berusaha masuk dari semua jalan yang ada, wastaftahu min kulli babin, dan mereka berusaha membuka pintu, semua pintu yang ada untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, fatturku alaihim masdudatun, maka ketahuilah jalan-jalan yang lain semuanya tertutup, tidak bisa mengantarkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal abwabu alaihim mughlaqatun, dan ya, semua pintu tertutup, tidak bisa terbuka untuk mengantarkan orang-orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa min hadzat tariqil wahidi, kecuali satu pintu saja, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu muttasilun billah musilun ilaihi, karena jalan ini langsung bersambung kepada Allah dan akan mengantarkan orang-orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jalan kebenaran satu. Jalan kebenaran satu. Seandainya semua atau seandainya orang-orang itu berusaha mencari kebenaran dari jalan yang tidak ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak akan bisa ketemu. Ya, tidak akan bisa ketemu. Ya. Memang al khair banyak, kebaikan itu banyak. Tapi ingat, kebaikan itu adalah masih dalam koridor satu jalan tadi. Ya, tidak di luar jalan. Jadi jalan tadi itu yang menuju Allah itu banyak mengandung kebaikan. Wa kullu ma'rufin shadaqah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kebaikan adalah sedekah, dan kita juga sudah belajar tentang kasratu turukil khair, betapa banyaknya jalan-jalan kebaikan menuju Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ingat, semua kebaikan itu masih dalam koridor jalan yang satu. Ya. Adapun kalau kita berusaha mencari amalan-amalan, akidah-akidah, keyakinan-keyakinan yang di luar jalan yang satu tadi, maka tidak ada pintu yang terbuka. Tidak ada jalan yang terbuka. Semua jalan tertutup. Hanya satu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Syekh mengatakan, waqad amarana Allahu 'inda tanazu'i birraddi ilaihi wa ila rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita semuanya untuk kembali kepada Allah tatkala kita berselisih. Wa ila rasulihi, dan memerintahkan kita untuk kembali kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita berselisih. Waraddu ilallahi huwa raddu ila kitabihi,
kembali kepada Allah artinya adalah kita kembali kepada Al-Quran. Waraddu ila rasulihi, sedangkan kembali kepada Rasulnya, huwa raddu ilaihi fi hali hayatihi. Kita kembali datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau masih hidup. Wa ila sunnatihi ba'da wafatihi, dan kita kembali mempelajari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya beliau. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya. Apabila kalian berselisih pendapat dalam satu permasalahan, faruddu ilallahi war Rasul. Ya, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ini kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka salah satu bukti keimanan kita kepada Allah dan hari akhir adalah kembalinya kita kepada Allah dan kembalinya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap permasalahan kita. Fa kalimatus syai', ya, kalimat syai', fa in tanaza'tum fi syai'in, ya, kata-kata syai', ya, huna nakiratun, di sini nakirah. Nakirah itu lawan dari ma'rifat, ya. Fi siyaqis syarat, dalam konteks syarat. Dalam konteks syarat, fa in tanaza'tum, seandainya kalian berselisih pendapat, ya, seandainya kan kata syarat, ya. Maka nakirah dalam konteks syarat ta'ummu, memberikan faedah yang umum, ya, memberikan keumuman atau makna yang umum. Ta'ummu kullakhtilafit tadadi fil usuli wal furu'. Ya, mencakup semua perbedaan tadad, ya, perbedaan yang kebenarannya hanya satu dalam masalah usul dan masalah furu'. Masalah usul, masalah akidah, kita harus kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga masalah furu', masalah fiqhiyah dan yang lainnya, kita juga harus kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jangan sampai kita pokoknya yang penting Pak Fulan mengatakan demikian, padahal jelas perkataan dia bertentangan dengan perkataan Allah dan Rasulnya. Pak Kiai mengatakan sholat subuh 3 rakaat, ya, padahal Allah Subhanahu Wa Taala lewat lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sholat subuh berapa rakaat? Sholat subuh berapa rakaat? 2, ya kan? Nah, kalau kita tahu bahwasanya sholat subuh 2 rakaat, mana yang kita ikuti? Perkataan Pak Kiai atau perkataan Allah dan Rasulnya? Perkataan Allah dan Rasulnya, kan begitu, simple, ya kan, gampang. Nah, jadi agama Islam ini adalah agama yang sangat-sangat memudahkan dan tidak membingungkan. Baik, kita kembali. Yaqulu Ibnul Qayyim, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, walau lam yakun fi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bayanu hukmi ma tanaza'u fihi, seandainya, ya, ini Ibnu Qayyim ingin mengatakan bahwasanya Al-Quran itu sempurna, As-Sunnah itu adalah sempurna. Dari sisi mana dikatakan Al-Quran dan As-Sunnah sempurna? Dari sisi dia mengatakan, seandainya dalam kitabullah dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terdapat keterangan tentang perkara yang mereka perselisihkan, ya, walau lam yakun fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam bayanu hukmi ma tanaza'u fihi, seandainya dalam Al-Quran ataupun sunnah tidak ada keterangan dalam perkara, tidak ada keterangan tentang perkara yang mereka perselisihkan, walam yakun kafian, dan tidak bisa mencukupi untuk menyelesaikan permasalahan mereka, lam ya'mur birraddi ilaihi, niscaya Allah tidak memerintahkan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sekarang begini, ini ada anak TK, ya kan? Ada anak TK, kemudian Anda mahasiswa, ya, kemudian ada anak SMA. Tanya, rumus Einstein itu apa toh? E sama dengan MC kuadrat, kan begitu, ya kan? Tapi ini seorang anak SMA bingung. Pantas enggak saya mengatakan, coba tanya Dik Fulan yang masih belajar di TK. Benar enggak perintah saya? Perintah saya enggak benar. Kenapa? Karena saya memerintahkan
untuk mencari penyelesaian pada seorang anak yang kurang ilmunya. Iya kan? Tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan. Kita jangan pakai rumus Einstein lah ya. Rumus yang gampang-gampang sajalah, aljabar gitu ya. Dan yang lain-lain. Einstein itu hanya sekilas saja ya. Wa illa dia adalah orang apa? Orang kafir, akan tapi memberikan sedikit manfaat bagi umat manusia, akan tapi yang jelas tidak bermanfaat bagi akhirat dia ya. Nah, kalau antum mau ngarang rumus sendiri bagus. Mungkin nanti muncul rumus ihsan. Nah, gitu. Masya Allah, itu luar biasa itu. Rumus apa itu? Rumus herbal. Kan begitu. Baik. Kemudian kalau saya perintahkan kembalilah kepada mas mahasiswa, pas enggak? Pas, karena mahasiswa jurusannya juga dilihat. Jurusan tata boga ataukah jurusan fisika? Kan gitu. Kalau tata boga enggak mungkin. Nah, perintah saya pun kurang tepat. Nah, ini gambarnya demikian. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, itu berarti menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an dan Sunnah itu adalah sesuatu yang pas, sesuatu yang paling bisa mengobati segala permasalahan umat. Naam. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kembali kepada Al-Qur'an, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kembali kepada As-Sunnah kalau di dalam Al-Qur'an atau di dalam As-Sunnah tidak ada jawabannya. Naam. Perintahnya berarti perintah yang sia-sia. Nah, id minal mumtani an ya'murallahu ta'ala birraddi indan nizai ila man la yujadu indahu faslun niza. Karena adalah satu hal yang sangat tidak mungkin. Minal mumtani, satu perkara yang sangat tidak mungkin. Allah memerintahkan untuk mencari penyelesaian dari satu perselisihan kepada orang yang tidak memiliki keputusan dan jawaban. Ya kan? Nah, tidak mungkin. Allah itu Maha tahu. Dia itu tahu kepada siapa hambanya harus dikembalikan. Kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak mungkin Allah memerintahkan untuk mengembalikan permasalahan kepada orang-orang yang tidak paham. Atau kepada perkara-perkara yang tidak bisa menyelesaikan masalah. Ini mumtani sama sekali. Ini sangat-sangat tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, ini adalah perkataan yang sangat bagus sekali untuk dihafal kaitannya dengan ayat surat An-Nisa 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in, ini adalah menunjukkan keutamaan dan kesempurnaan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, perkataan Ibnu Qayyim ketika menerangkan fa in tanaza'tum fi syai'in. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'." Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan kemudian mereka berkelompok-kelompok, wa kanu syi'an, dan mereka berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai', maka engkau sama sekali tidak menanggung mereka. Wa qala ta'ala, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisihi Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya ajaran kebenaran, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalannya orang-orang yang tidak beriman. Ya, dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman. Nuwallihi ma tawalla, maka akan kami kuasakan apa yang dia maka akan kami kuasakan dia pada penyimpangan dia. Yani akan kami biarkan dia dalam kesesatan dia. Wa nuslihi jahannam, dan akan kami masukkan dia ke dalam jahannam. Wa sa'at masira, dan sesungguhnya jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kata Syekh di sini, fatawa'adallahu man ittaba'a ghaira sabilil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mengikuti jalan selain orang-orang yang beriman. Fadalla ala anna tiba'a sabilihim fi fahmi syar'illahi wajibun. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya mengikuti jalan orang-orang yang beriman dalam memahami syariat Allah hukumnya wajib. Sebagaimana wajibnya kita kembali kepada kitabullah dan wajibnya kita kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga wajib kembali kepada jalannya orang-orang yang beriman, yakni ijma'ul muslimin. Ya, ijma'ul muslimin. Naam.
wa mukhalafatuhu dhalalun, dan menyelisihi jalannya orang-orang yang beriman itu adalah dhalal, kesesatan. Wa asnallahu ala sabiqinal awwalina minal muhajirin wal ansar, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyanjung orang-orang pendahulu kita dari kalangan muhajirin dan ansar, wa ala manittaba'uhum, dan atas orang-orang, dan juga memuji orang-orang yang mengikuti mereka. Faqala was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang muhajirin, yakni orang-orang mukminun, menunjukkan bahwasanya jalan mereka adalah jalan yang diperintahkan untuk diikuti. Sabilul muhajirin, sabilun ansar, sabilus sabiqinal awwalin, wa sabilu man ittabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin yajibu tiba'uhu. Jalan yang ditempuh oleh orang-orang muhajirin, yang ditempuh oleh orang ansar, ditempuh oleh para a'immah setelah para sahabat, adalah jalan yang wajib ditempuh. Ya, jalan yang wajib ditempuh. Ini Syekh berusaha menerangkan tentang akidah atau manhaj salaf, yakni mengikuti Al-Quran, sunnah dan pemahaman salaf al-ummah. Nah, salaf al-ummah. Wa bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna khairan nasi qarnuhu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwasanya sebaik-baik manusia adalah generasi dia, qarnuhu, ya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang setelahnya. Faqal sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Lihat, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Yani generasi para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka, yakni para tabi'in, murid-muridnya para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, yakni kemudian orang-orang setelah para tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in, cucu murid dari para sahabat. Wa amara sallallahu alaihi wasallam bi tibai sunnatihi wa sunnati khulafa'ir rasyidin wa hadzara min mukhalafatihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengikuti sunnahnya, ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ajaran para khulafa ar-rasyidin, dan mengancam orang-orang atau mengancam kita untuk atau dari menyelisihi ajaran mereka. Faqala sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah ajaran-ajaran para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin setelahku. Tamassaku biha, peganglah erat-erat, wa addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah ajaran mereka dengan nawajid, dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya perkara yang diada-adakan adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap perkara bid'ah adalah sesat. Kemudian Syekh mengatakan, wa wasafal firqatan najiyah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sifat tentang al-firqah an-najiyah biqaulihi ma ana alaihi al-yauma wa ashabihi. Al-firqah an-najiyah, ya, ketika ditanya manhum ya Rasulullah, siapakah mereka wahai Rasulullah, yaitu orang-orang yang satu kelompok, sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha fin nari illa wahidah, semuanya akan masuk dalam neraka kecuali satu. Ketika ditanya oleh para sahabat, manhum ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, ma ana alaihi al-yauma wa ashabi, yaitu mereka yang berada di atas ajaranku dan ajaran para sahabatku hari ini, yakni di hari kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadallat hadhihi nusus wa ghairiha ala wujubi tiba'il kitabi wa sunnah. Maka dalil-dalil berikut ini atau tersebut tadi dan juga dalil-dalil yang lainnya menunjukkan wajibnya mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Wa wujubi tiba'i sabilil mu'minin, dan wajibnya mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Wa aulal mu'minina alladziina yajibu tiba'u sabilihim, dan orang yang paling utama untuk diikuti jalan mereka,
hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang paling utama untuk diikuti. Siapa mereka? Para sahabat. Kama taqaddama qaul Ibnul Qayyim, sebagaimana telah kita sebutkan perkataan Ibnul Qayyim di awal, wa kullun minas sahabati munibun ilallah fayajibu tiba'u sabilihi, dan setiap sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayajibu tiba'u sabilihi, maka wajib untuk mengikuti jalan dia. Ya, wa aqwaluhu wa i'tiqadatuhu min akbari sabilihi, dan perkataan dia serta i'tiqad keyakinan dia adalah jalan dia atau termasuk jalan dia yang paling besar, yakni ajaran para sahabat yang paling besar. Wa yaqulu Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ya, mengikuti, jadilah kalian seorang pengikut, ya, berittiba'lah kalian dan janganlah kalian melakukan bid'ah, sesungguhnya kalian sudah dicukupi. Ya, kalian tidak perlu membuat acara-acara lagi, tidak perlu membuat keyakinan-keyakinan baru, tidak perlu membuat ibadah-ibadah baru, tidak perlu membuat cara muamalah-muamalah baru, dan tidak perlu membuat cara muamalah yang tadinya halal kemudian dirubah menjadi yang haram. Wa illa, cara bermuamalah itu adalah selama tidak ada larangan apa? Boleh. Ya, al-aslu fil asya'i ibahah. Hukum dari muamalah atau segala sesuatu itu asalnya adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya. Saya katakan, yang saya maksud bahwasanya tidak perlu mengarang-arang muamalah yang baru itu adalah apa? Yang tadinya haram dihalalkan, ya. Dan tidak perlu juga mengarang akhlak-akhlak yang baru. Ya, tidak perlu. Yang tadinya mungkin berakhlak dengan seorang ibu-ibu itu cukup dengan kalau ketemu dengan ibu-ibu tua atau calon mertua itu senyum karena kita ingin bikin akhlak yang baru, salaman. Oh, enggak, ya kan? Kalau ketemu dengan calon pengantinnya atau calon istrinya, cukup akhlaknya adalah menjaga kehormatan dia, menundukkan pandangan karena dia belum menjadi istri kita. Enggak perlu bikin akhlak yang baru, salaman, ya, pakai cincin, kemudian cipika-cipiku, dan yang lain-lain. Ini tidak perlu akhlak-akhlak semacam itu, ya. Semua sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yaqulul Imam Ahmad, berkata al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, usulis sunnati indana tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah. Pokok-pokok ajaran sunnah menurut kami adalah at-tamassuk, berpegang teguh dengan ajaran sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal iqtida'u bihim, dan mengikuti mereka, wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan bid'ah. Karena para sahabat itu adalah orang yang paling jauh dari bid'ah, sehingga amalan-amalan mereka itu hujjah, bisa untuk ditiru. Fal wajibu ala kulli muslimin, maka kewajiban bagi setiap muslim adalah ittiba'ul kitab was sunnah bi fahmis salafi as-salih. Yani mengikuti Alkitab, mengikuti as-sunnah dengan pemahaman salafu al-ummah. Kemudian di sini dikatakan oleh Syekh, wa raghbatan minni fil musyarakah fid durusi allati tulqa fi kulliyati syariati bil jami'atil islamiyah bil madinati nabawiyyah bi qismin nasyati faqad alqaitu walhamdulillah iddata durusin tata'allaqu bil manhaji sahihi manhaji salafi salihi li anna salafiyata ta'ni ittiba'a dinil islam ittiba'a dinil islami ala ma kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum ala minhajihim. Maka kata Syekh, dan karena saya ingin musyarakah, saya ingin mempunyai saham dalam menebarkan dakwah atau waraghbatan minni fil musyarakah fid durusil lati tulqa, maka sebagai bentuk keikutsertaan saya, yaitu pelajaran-pelajaran yang saya sampaikan di kuliah syariah,
dari Qism Nasyad. Jadi beliau punya pelajaran durus di luar kuliah, ya, di luar kuliah. Sebagaimana ketika sebagian mahasiswa di sana masih bertemu dengan beliau dan sekarang beliau masih juga mengajar di sana. Beliau punya pelajaran-pelajaran selain durus kuliah di masjid jamiah, di masjid kuliah, ya, di masjid kuliah syariah. Maka dia mengatakan, saya sudah menyampaikan beberapa pelajaran yang berkaitan dengan manhaj, yaitu manhaj salafus saleh, karena yang dimaksud dengan manhaj salafiyah adalah mengikuti agama Islam sesuai dengan ajaran para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka. Maka sebagian ikhwah, waqad raghiba minni ba'dul ikhwah an atba'a hadhihi durus, sebagian ikhwah, sebagian pelajar, sebagian saudara-saudara saya, yakni saudara-saudara murid-murid saya maksud dia, menginginkan pelajaran yang saya sampaikan itu ditulis, ya, ditulis. Faraja'tuha wa adaftu ilaiha ba'd al-idafatil muta'alliqati bil mawdu'. Maka akhirnya saya memurajaah apa yang telah saya sampaikan, saya cek ulang apa yang telah saya sampaikan, dan saya tambahkan beberapa pembahasan yang berkaitan dengan tema yang saya sampaikan. Wa ra'aitu minal munasib tasmiyatuha, dan saya pandang cocok untuk dinamakan dengan judul Kun Salafiyan 'alal Jadah wa qad tadammanatil umur at-taliyah, dan buku ini saya namakan sebagai Kun Salafiyan 'alal Jadah. Beliau dalam catatan kaki mengatakan bahwasanya ini adalah kata-kata Syekh Bakar Abu Zaid. Dia mengatakan Kun Salafiyan 'alal Jadah tariqas salaf as-salih minas sahabah faman ba'dahum mimman qafa atharahum fi jami'i abwabiddin min at-tauhid wal ibadati wa nahwiha mutamayyizan bil tizami athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Ya, ini adalah kata-kata yang diambil dari perkataan Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala, seorang syekh, seorang ulama besar yang menulis buku Hilyatu Talibil Ilm, ya, Hilyatu Talibil Ilm. Nah, buku ini mencakup Kun Salafiyan 'alal Jadah, mencakup pembahasan-pembahasan yang ada tertulis di kitab ini tadi, ya, di kitab ini tadi. Naam. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Sebentar lagi sudah asar begitu. Jam berapa? 3:15. Baik. Sebetulnya masih ingin yang saya sampaikan tentang al-maqsudu bisunnah halaman ke-25, akan tapi karena waktu sudah mendekati waktu salat asar untuk persiapan dan yang lainnya, maka kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menyelesaikan kitab ini, atau paling tidak sebagian besar kitab ini akan kita baca insyaallah dan kita fahami. Dan apa yang telah kita sampaikan, apa yang telah saya katakan ini dihafal, ini dicermati, itu sebaiknya, dan saya sangat anjurkan untuk dihafal dan dicermati, karena ilmu itu harus dihafalkan. Ya, tidak akan mungkin seorang itu mengamalkan dan memahami kecuali kalau sudah menghafalkan. Ya, tidak mungkin. Anda bisa mengamalkan wudu karena Anda hafal tata caranya, ya kan? Anda bisa mengamalkan sholat karena Anda hafal tata caranya. Jadi inti dari amalan itu adalah hafalan dulu. Ketika Anda ingin mengamalkan sesuatu, Anda harus hafal. Ya, kalau nggak hafal nggak mungkin diamalkan. Demikian wallahu taala a'lamu bissawab. Shallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.